Shalom, apa kabar saudara? Semoga tetap semangat, walaupun sudah 3 minggu di rumah. Tapi pakailah waktu yang sangat banyak itu untuk lebih menyembah Tuhan. Jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh. Justru rasa jenuh tadi yang sempat terlintas di dalam pikiran saya, sehingga Tuhan ingatkan mengenai padang gurun. Dia ingatkan bagaimana bangsa Israel dibawa dari Mesir menuju tanah Kanaan melalui padang gurun selama 40 tahun. Bukan 4 tahun, bukan 4 hari, tapi 40 tahun. Bagaimana Anda membayangkan rasanya berjalan dalam padang gurun selama 40 tahun? Dia melihat ke kiri, ada padang gurun. Ke kanan, padang gurun. Ke depan, padang gurun. Pemandangan yang sama setiap hari. Dan makanannya Anda tahu apa? Mana setiap hari. Bukan daging yang berganti-ganti setiap hari, tapi dikasih mana setiap hari. Tapi apa maksud Tuhan? Tujuannya apa? Untuk merendahkan hati mereka, untuk melihat karakter mereka, supaya mereka boleh merendahkan hati mereka. Itu tujuan Tuhan, bukan untuk membunuh mereka. Tuhan membawa kita ke padang gurun bukan untuk membunuh, tapi untuk membentuk kita menjadi anak Tuhan yang penuh karakter, yang mencintai Tuhan. Dan bukan hanya mencari tangannya, tapi mencari wajahnya. Begitu juga tadi saya diingatkan sama Tuhan, karena saya sempat berpikir, alangkah enaknya sebelum stay at home, saya masih beraktivitas di luar. Kadang kita menyalurkan hobi kita, kadang jalan-jalan, bekerja, pergi ke mall, dan lain-lain. Tapi selama kita di rumah, apa yang kita lakukan? Hanya itu yang kita lalui. Yang paling jauh padang hanya 10 meter dari depan rumah. Ke dapur, ke kamar, makan, depan rumah. Setiap hari itu yang kita lakukan selama 3 minggu. Secara manusia, itu membuat kita bosan. Karena yang kita lihat, itu saja setiap hari. Bahkan makanan kita mungkin itu saja setiap hari, tidak berubah. Atau kegiatan, aktivitas kita hanya begitu-begitu saja terus setiap hari, monoton. Tetapi jangan lupa, Tuhan izinkan itu terjadi. Semua kita dibawa ke padang gurun untuk melihat karakter kita, untuk merendahkan hati kita, supaya kita lebih mencintai Tuhan. Tuhan membawa kita ke padang gurun bukan untuk membunuh kita, tapi Tuhan membuat kita ke padang gurun supaya kita lebih mencintai Dia. Seperti bagaimana Dia membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan melalui padang gurun. Tidak enak, tapi justru disitulah Tuhan mencari Joshua sebagai prajurit yang muncul di padang gurun. Joshua adalah anak Tuhan, prajurit yang muncul di saat di dalam padang gurun. Tuhan menseleksi anak-anaknya di saat padang gurun, sehingga Dia memilih Joshua untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tapi jangan lupa saudara-saudaraku, bagaimana Israel dibawa dari padang gurun menuju tanah Kanaan. Bagaimana mereka hanya makan mana setiap hari, tidak ada yang lain. Pemandangan yang itu juga setiap hari. Mereka melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yang ada hanya padang gurun. Kita masih enak, masih bisa dilihat keluar, masih ada pohon, masih ada yang lain-lainnya. Tidak seperti bangsa Israel yang hanya pemandangannya setiap hari hanya padang gurun, dan makanannya mana setiap hari. Kita mungkin masih bisa makan berbagai macam makanan di hidangan di rumah kita. Tapi satu hal yang kita ingatkan, jangan bersungut-sungut, jangan merasa jenuh, jangan bosan, dan jangan sampai memprotes Tuhan. Karena itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Tidak sedikit, sangat banyak bangsa Israel yang mati dibunuh, dimusnahkan, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tidak sedikit bangsa Israel yang mati oleh karena mereka memberontak terhadap Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka minta daging, justru karena daging itu diberikan Tuhan, mereka juga dimusnahkan Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Bahkan Musa pun tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya dikasih kesempatan naik ke puncak gunung untuk melihat tanah Kanaan, tapi tidak sampai tanah Kanaan. Tuhan sebetulnya mencintai bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak taat, sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Ada generasi yang 20 tahun ke atas semua tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Sampai ke tanah Kanaan adalah
Joshua beserta bangsa Israel yang lainnya. Itulah saat ini Tuhan mengizinkan kita di padang gurun untuk mencari generasi Joshua, untuk mencari anak-anak Tuhan yang mencintai Dia. Di masa padang gurun sekarang ini, kita harus taat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menyembah Dia. Jangan lupa, tetaplah cintai Tuhan di saat-saat padang gurun sekarang ini. Jangan kita bersungut-sungut, jangan jenuh, karena kita melihat pemandangan yang sama setiap hari. Dinding rumah sebelah kiri, dinding rumah sebelah kanan, dapur dan depan, setiap saat. Tapi itu tidak seberapa dibanding bangsa Israel 40 tahun melihat padang gurun. Kiri kanan padang gurun, pasir, panas. Jangan lupa, di saat padang gurun tidak ada air, tidak ada makanan yang enak-enak di sana. Tapi di sana kekeringan. Disitulah justru Tuhan melihat hati kita. Tuhan menyertai kita dari jauh. Tuhan melihat kita seperti yang dikatakan dalam Yesaya. Tapi tetaplah mencintai Tuhan walaupun di padang gurun. Siapa yang bertahan, itulah yang nanti diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.